Komnas HAM mengungkap sosok yang mengancam untuk membunuh Brigadir J sehari sebelum penembakan. Sopir Sambo yang juga telah ditetapkan menjadi tersangka Kuat Ma'ruf menjadi sosok yang disebut melakukan pengancaman kepada Yosua. Satu persatu kepingan fakta terungkap dalam kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Komnas HAM mengungkap Brigadir J mendapat ancaman pembunuhan sehari sebelum tewas ditembak. Sopir istri Irjen Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, merupakan sosok yang melakukan pengancaman terhadap Yosua. Ancaman disebut terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Bahwa memang betul jam 7, bukan jam 7, tanggal 7 malam, kan kematian tanggal 8, tanggal 7 malam memang ada ancaman pembunuhan. Kurang lebih kalimatnya begini, kurang lebih. Jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Ya, kalau naik ke atas akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam. Gitu. Dan siapa yang melakukan waktu itu? Vera bilang diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad. Nah, kita tanya squad ini siapa? Oh, apa ADC, apakah penjaga dan lain sebagainya? Sama-sama nggak tahu. Saya juga nggak tahu yang dimaksud squad itu waktu itu siapa. Nah, ujungnya nanti kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah Kuat Ma'ruf. Polisi sebelumnya telah menetapkan Kuat Ma'ruf sebagai tersangka karena berperan menyaksikan penembakan dan turut membantu penembakan terhadap Brigadir Yosua. Ia dijerat pasal tentang pembunuhan berencana. Sayang, hingga kini Komnas HAM masih menemui kendala saat menelusuri jejak digital lantaran keberadaan handphone milik Brigadir J tak diketahui rimbanya. Ya, bukan hanya kami, penyidik juga belum dapat itu. Itu kan bagian yang kita sebut sebagai obstruction of justice ya. Tidak hanya handphonenya Joshua, tapi juga handphone yang lain. Seperti kami katakan kemarin, tanggal 10 handphone mereka itu sudah diambil semua itu. ADC yang kita panggil kemarin. Kemudian diganti dengan handphone baru. Nah, seperti kasusnya Richard, handphone itu diganti tanggal 10 dini hari ya, jam 1 pagi. Kemudian tanggal 19 setelah dia dikembalikan di Makobrimob oleh pimpinan di Makobrimob, handphone itu diambil jadikan barang bukti, dikasih lagi dia handphone satu lagi untuk bisa berhubungan dengan keluarganya. Dari handphone Richard itulah kami temukan memang di situ ada skenario diatur, kemudian ada perintah untuk menjalankan skenario yang dia jawab siap komandan misalnya begitu. Tapi handphone yang sebelumnya kami menduga lebih banyak lagi sebenarnya barang bukti di situ. Tapi kan sudah dihilangkan dan belum ditemukan sampai sekarang. Tapi setidak-tidaknya dari handphone yang hanya digunakan sekian hari itu saja, situ sudah dapat bukti ada penyusunan skenario di mana mereka ini kemudian diminta untuk menjalankan skenario itu. Perintah kan. Maka jawabannya kan siap komandan. Tim TV One mengabarkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik sikap DPR yang cenderung diam dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun anggota Komisi 3 Arteria Dahlan menyatakan anggota DPR bekerja dalam keheningan. Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud MD mengkritik sikap diam DPR dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Menurut Mahfud, DPR mestinya lantang berbicara, mendorong kasus tuntas dan diungkap kepada publik. Kalau saya bilang kok DPR diam gitu. DPR itu awal-awalnya memang rame. Termasuk saya mengikuti Pak Trimedia, saya kira 3 hari berturut-turut tuh ya muncul di TV dan keras beliau ini harus dibuka gitu. Tapi sesudah ini memanas, sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini.
Mana nih DPR kok diam? Saya bilang, biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Karena hukum itu kan produk politik. Nggak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong para masyarakat dan suatu. Pro justisianya itu kita dorong dari gerakan-gerakan politik, tapi jangan masuk ke pro justisianya. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang. Lalu DPR bilang, wah itu Menko Polhukam tidak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Lalu dulu kok ikut campur terus? Kasus Brotoseno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Brotoseno di penjara, tiba-tiba jadi polisi lagi. Dan menurut undang-undang nggak boleh. Ribut orang, lalu DPR ngomong, katanya karena berjasa. Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah, kata DPR nih Pak Bambang Pacul. Nah sudah itu Kapolri terus bergerak tuh bersama Kompolnas.